Yuk ikutin cerita Gajah Mada, seorang Mahapatih yang bersumpah untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara di bawah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit atau dikenal juga dengan nama Wilwatikta didirikan oleh Raden Wijaya, menantu dari Raja terakhir Singasari, Kertanegara. Kerajaan Majapahit diyakini sebagai kerajaan terbesar yang pernah ada di Nusantara dengan kekuasaan atas Jawa, Sumatera, Kalimantan, Malaya, Sulawesi, Papua, dan Kepulauan Sulu di Filipina. Kata Majapahit sendiri berasal dari buah dari pohon maja yang memiliki rasa pahit yang tumbuh di daerah Trowulan di mana kerajaan Majapahit didirikan. Pemerintahan Raden Wijaya tergolong stabil meskipun terjadi sebuah pemberontakan oleh Ranggalawe. Namun, pemberontakan ini dipadamkan setelah Ranggalawe dikalahkan di pertempuran Sungai Tambak Beras. Setelah wafat, Raden Wijaya digantikan oleh anaknya Jayanegara. Pemerintahan Jayanegara ditandai dengan kesulitan dan kekacauan yang disebabkan oleh pemberontakan dari rekan seperjuangan ayahnya sendiri. Di antaranya adalah pemberontakan Gajah Biru dan pemberontakan Kuti. Pemberontakan Kuti menjadi yang paling mematikan di mana pasukan pemberontak berhasil merebut ibu kota Majapahit. Jayanegara nyaris saja mati di tangan pemberontak, seandainya tidak ada Gajah Mada dan pasukan elit Bayangkara yang mengawalnya. Jayanegara pun berhasil kabur dan bersembunyi di desa Badander. Sementara Jayanegara sembunyi, Gajah Mada menyelinap ke ibu kota. Setelah mempelajari bahwa rakyat dan bangsawan tidak mendukung pemberontakan, Gajah Mada membentuk pasukan perlawanan. Setelah berhasil mengalahkan pemberontak, Jayanegara kembali ke ibu kota dan mengangkat Gajah Mada sebagai patih Majapahit. Selama pemerintahannya, Raja Jayanegara dikenal sebagai raja yang tidak baik. Jayanegara dikatakan sering memaksa meniduri perempuan yang kerap kali sudah menjadi pasangan orang lain. Suatu hari, Jayanegara dibunuh oleh tabibnya sendiri, Tanca. Konon, Tanca melakukannya karena dendam istrinya pernah dicabuli. Sumber lain mengatakan Gajah Mada yang membunuh Jayanegara karena tak ingin Majapahit dipimpin orang jahat. Ibu tiri Jayanegara, Gayatri Rajapatni, seorang perempuan yang sangat dihormati di Majapahit, semestinya naik tahta menjadi ratu, namun beliau menolak dan memilih untuk menjadi bhiksuni. Oleh karena itu, Rajapatni menunjuk anak perempuannya, Dyah Gita Raja, menjadi ratu Majapahit. Gita Raja sendiri adalah anak perempuan pertama dari Raden Wijaya, raja pertama Majapahit. Ratu Gita Raja kemudian menunjuk Gajah Mada menjadi Mahapatih bagi kerajaan Majapahit. Pada upacara pelantikan inilah, Gajah Mada mengucapkan sumpah palapanya. Apabila Nusantara belum dikalahkan, aku tidak akan makan palapa. Apabila Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Temasek telah dikalahkan, barulah aku akan makan palapa. Tidak mengkonsumsi palapa sering diartikan oleh sejarawan sebagai puasa mutih, yaitu sebuah tradisi Jawa di mana makanan yang boleh dikonsumsi hanyalah nasi putih, sayuran polos, air putih, tanpa bumbu rempah apapun. Meskipun awalnya diragukan oleh teman-teman terdekatnya, Gajah Mada membuktikan janjinya dengan mengalahkan kerajaan Bali dan Lombok pada tahun 1343. Gajah Mada kemudian memimpin armada ke sebelah barat untuk merebut wilayah-wilayah bekas Sriwijaya. Di sana, ia dan pasukan Majapahit berhasil menaklukkan Samudra Pasai, Bintan, Temasek, Melayu, dan Kalimantan. Ratu Gita Raja meninggalkan jabatannya sebagai ratu pada saat ibunya, Rajapatni, meninggal dunia. Gita Raja kemudian menunjuk anaknya, Hayam Wuruk, untuk menjadi Raja Majapahit pada tahun 1350. Pada tahun 1355, Hayam Wuruk melancarkan serangan ke kerajaan Dayak dan Sarunai di Kalimantan. Meskipun pada akhirnya menang, perperangan ini menjadi yang terberat bagi kerajaan Majapahit dengan korban pasukan yang tidak sedikit. Di bawah Hayam Wuruk, Gajah Mada berhasil menyatukan wilayah yang hampir sama dengan wilayah Indonesia sekarang, ditambah Singapura, Malaysia, Brunei, dan Filipina Selatan. Majapahit secara efektif menjadi kerajaan terbesar yang pernah ada di Nusantara. Tinggallah Sunda yang tidak mau tunduk pada kerajaan Majapahit. Hayam Wuruk kemudian menawarkan dirinya untuk menikahi putri kerajaan Sunda, Dyah Pitaloka, dan membentuk persekutuan antara dua kerajaan tersebut. Kerajaan Sunda menerima penawaran tersebut dan berjalan menuju ibu kota Majapahit untuk melaksanakan upacara pernikahan. Akan tetapi, Gajah Mada melihat hal ini sebagai peluang untuk menuntut ketundukan kerajaan Sunda kepada Majapahit. Tuntutan yang dilayangkan oleh Gajah Mada tersebut membuat murka keluarga kerajaan Sunda yang mengakibatkan perkelahian yang kemudian berubah menjadi pembantaian. Hampir semua anggota kerajaan Sunda beserta rajanya mati dibunuh oleh pasukan Majapahit. Putri Dyah Pitaloka patah hati membunuh dirinya sendiri di tempat itu. Hayam Wuruk tergoncang oleh kejadian tersebut.
Para petinggi dan pejabat Majapahit menyalahkan Gajah Mada atas tragedi tersebut dan memutuskan untuk mencabut jabatannya. Gajah Mada menghabisi sisa masa hidupnya di Madakaripura dan wafat pada tahun 1364. Pada tahun 1389, Hayam Wuruk wafat dan Majapahit dihadapi dengan konflik pewaris tahta. Konflik ini terjadi antara Kusumawardhani, anak perempuan Hayam Wuruk, dan Pangeran Wirabumi, anak Hayam Wuruk dari seorang selir. Konflik ini berujung menjadi perang saudara yang disebut Perang Regreg, di mana Wikaramawardhana, suami dari Kusumawardhani, berhasil memenangkannya. Pada tahun 1405 sampai dengan 1433, Nusantara dikunjungi oleh laksamana Muslim Cheng Ho dari dinasti Ming. Berbeda dengan dinasti pendahulunya yang fokus berdagang, dinasti Ming berambisi mengubah tatanan geopolitik di Asia Tenggara. Cheng Ho mendorong penyebaran agama Islam di Nusantara, terutama di Sumatera dan Malaya di mana Kesultanan Malaka berada. Hal ini menyebabkan munculnya kekuatan baru di perbatasan Majapahit. Pada 1468, kerajaan Majapahit terbelah dua antara Kertabumi dan Suraprabawa. Kekacauan ini menyebabkan lepasnya kekuasaan Majapahit atas Sumatera dan Malaya ke tangan Kesultanan Malaka. Raja Kertabumi membentuk persekutuan dengan Kesultanan Demak. Namun, pada tahun 1478, Raja Rana Wijaya, penerus dari Suraprabawa, menyerbu Trowulan dan membunuh Raja Kertabumi. Hal ini menyebabkan pecahnya perperangan antara Majapahit dengan Demak. Pada tahun 1511, Kesultanan Malaka direbut oleh Portugis. Patih Udara dari Majapahit melihat peluang dan membentuk persekutuan dengan Portugis untuk menghancurkan Kesultanan Demak. Kesultanan Demak merespon dengan menyerang Majapahit di bawah pimpinan Adipati Yunus. Pada tahun 1527, kerajaan Majapahit berakhir dan untuk pertama kalinya, Kesultanan Islam menjadi kekuatan dominan di Pulau Jawa. Keruntuhan Majapahit menyebabkan terjadinya pelarian dari para abdi dalam, pengrajin, pendeta, dan anggota kerajaan Majapahit ke timur Nusantara, terutama ke Pulau Bali. Halo teman-teman, yuk ikuti akun Historia Mundi di YouTube untuk video sejarah yang lebih detail dan lengkap. Sampai bertemu di video selanjutnya.